Tersangka itu semata-mata dipastikan bukan hanya dari pengakuan Danu, Bang. Jadi polisi itu menetapkan tersangka pasti ada 2 alat bukti lebih yang mereka sudah kantongin gitu loh. Dan kita tahu ada 200 lebih barang bukti yang sudah diamankan. Ada hasil uji lab, ada keterangan saksi-saksi ahli yang di bidangnya. Kita juga sering tahu banyak saksi-saksi ahli yang terkenal yang masuk ke dalam Subang ini, dan menurut saya polisi itu sudah mengantongi lebih dari 80% sampai 90% bukti-bukti. Nah, yang lebih menguatkan lagi adalah kesaksian Danu ini bukan kesaksian sebagai saksi. Danu ini memberi kesaksian sebagai pelaku, gitu loh. Dan pastinya penyidik Polda Jabar itu akan setelah kita datang hari Senin, Danu langsung diperiksa, Bang. Dan hasil pemeriksaan itu kita yakini sudah klop dengan bukti-bukti polisi, makanya polisi langsung jemput paksa tuh. Ya kan, dijemput paksa lah oknum-oknum tersebut gitu kan. Dan saya yakin jemput paksa dan penetapan tersangka 5 orang ini bukan sembarangan dan bukan ngasal gitu loh. Jadi pengakuan Danu hari ini adalah pengakuan dia sebagai pelaku yang ikut melakukan karena suruhan tersangka Y, instruksi tersangka Y, dan dia ada di dalam cerita pembunuhan itu gitu loh. Sehingga kalau dibilang pernyataan Danu ini mengada-ngada, ya silakan saja, karena Danu ini mengakui bukan di media, tapi Danu langsung ke polisi gitu loh, Bang. Gitu. Sehingga ya kita akan lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Sekali lagi saya jelaskan dan saya tegaskan bahwa Danu ini memberi kesaksian sebagai pelaku, bukan memberi kesaksian sebagai saksi yang melihat. Kalau saksi yang melihat harus ditelusuri kesaksiannya, tapi sebagai pelaku ya tinggal dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada di Polda gitu kan. Ketika ini klop, ya Polda menetapkan tersangka gitu loh. Jadi nggak ada istilah Danu memprovokasi, memberi berita bohong dan lain itu sangat, menurut saya sangat tidak mungkin. Dan kita semua orang hukum ya, artinya semua harus berdasarkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Saya 4 orang ini, bukan 1 orang, 4 orang klien saya, Pak Yosep, Bu Mimin, Aridi, dan Abi itu membantah semua. Jadi dapat saya pastikan kenapa saya sampai hari ini masih bersikeras, karena memang 4 orang ini 4 orang